Prabowo tinjau posko pengungsian korban gempa NTT. Polisi bongkar sindikat uang palsu di Tasikmalaya dan Banyumas. KIP Kuliah buka akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Migran kembali bangun tenda darurat di Pantai Keuta. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Sally. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa malam hari ini. Semangat ya. Masih semangat. Harus semangat karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa kami akan menghadirkan informasi peristiwa dari tanah air dan mancanegara. Bersama saya Sally Sregar. Dan saya Festi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mempercepat penanganan karhutla. Berbagai kekuatan dikerahkan agar karhutla segera teratasi. Pemerintah terus mengerahkan kekuatan maksimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan berbagai sumber daya dikerahkan agar bencana tersebut dapat segera dikendalikan. Upaya penanganan melibatkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan sumur bor, pompa air, serta ribuan personil. Presiden mengatakan pengerahan kekuatan besar tersebut menjadi bukti negara hadir dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengapresiasi petugas yang bekerja di lapangan serta menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap penanganan bencana. Menurutnya, seluruh kekuatan dan aset bangsa harus dikelola secara optimal demi kepentingan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau posko pengungsian korban terdampak gempa di lapangan Bae Kabupaten Nagekeo NTT pada Rabu 26 Agustus 2026. Prabowo melihat langsung gudang logistik tempat menyimpan bantuan dan menyapa warga yang berada di tenda pengungsian. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Jambi. Menhub Raja Antoni mengatakan kondisi tersebut masih menjadi perhatian karena lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman sekitar 4 meter. Menurutnya api di lahan gambut tidak mudah dipadamkan karena bara dapat bertahan di bawah permukaan meski api di atasnya telah terlihat padam. Menhub Raja Antoni mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Raja Antoni menilai tindakan yang terlihat sepele dapat menimbulkan dampak luas apabila terjadi di lahan gambut. Betapa hal yang sepele yang mungkin tidak terpikirkan memiliki implikasi luas, tapi ternyata apabila tidak diantisipasi, ya, tetap dilakukan, maka kebakaran seperti ini terjadi. Jadi Pak Warno ini salah seorang tokoh masyarakat peduli api yang luar biasa. Dari 2015 tidak pernah ada kebakaran lagi di sini.
sekarang kejadian kemungkinan hanya mungkin ada orang yang berkebun meninggalkan puntung rokok. Ya. Nanti mungkin polisian Gakum akan bisa dilihat lagi apa penyebabnya, tapi kira-kira menurut masyarakat itu hal sederhana. Tapi akibatnya betapa susahnya memadamkan api yang sudah terlanjur membakar ya, dan mulai membara. Di lahan gambut, ini gambut dalam ya, 4 meter, apalagi ini berbatasan dengan hutan lindung kita ya, gambut 17.000 hektar. Jadi mohon sekali lagi kerjasama seluruh masyarakat ya, jangan sampai hal semacam ini terjadi di tempat-tempat lain di Jambi. Terkait penyebab kebakaran, Raja Antoni menyebut dugaan awal dari masyarakat mengarah pada kemungkinan adanya orang yang berkebun dan meninggalkan puntung rokok. Namun ia menegaskan penyebab kebakaran masih perlu ditelusuri lebih lanjut oleh kepolisian dan penegak hukum. Di sisi lain, Menhut Raja Antoni mengapresiasi peran masyarakat peduli api atau MPA yang bergerak cepat menemukan titik api dan berkoordinasi dengan Manggala Agni, Kementerian Kehutanan, TNI, serta Polri. Disebutkan terdapat sekitar 40 anggota MPA yang selama ini berperan dalam membantu pengendalian karhutla di wilayah tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. 1 helikopter waterbombing dikerahkan untuk memadamkan 2 titik panas. Sementara 250 personil gabungan melakukan penanganan dari darat. Operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur terus diperkuat. BNPB mengerahkan 1 unit helikopter Sikorsky UH-60A untuk melakukan pemadaman dari udara. Operasi waterbombing difokuskan pada 2 fire spot yang terdeteksi di Desa Karanganyar, Kecamatan Labuhan Maringgai. Selama hampir 3 jam, helikopter melakukan 24 kali pencatuhan air ke lokasi sasaran. Operasi udara tersebut berhasil memadamkan titik panas di kedua lokasi. Sementara di darat, sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Personil terdiri dari unsur Taman Nasional Waikambas, TNI, Polri, BPBD, serta masyarakat peduli api. Hingga Selasa 25 Agustus, kondisi Taman Nasional Waikambas terpantau aman dan terkendali. Meski demikian, tim gabungan bersama armada waterbombing tetap disiagakan untuk mengantisipasi kembali munculnya titik panas dan memastikan penanganan karhutla dapat dilakukan dengan cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah juga tengah membidik ratusan korporasi yang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum. Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian khusus karena pemerintah pusat karena telah mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyampaikan pernyataan resmi terkait dengan situasi terkini. Dudung menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan khusus agar penanganan karhutla dilakukan dengan tanggap dan tanpa kompromi. Fokus pemerintah saat ini tidak hanya pada pemadaman titik api tetapi juga pada penegakan hukum. Saat ini penyelidikan tengah dilakukan terhadap sejumlah korporasi di Kalimantan Barat yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat sekitar 335 perusahaan pemilik konsensi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi memiliki titik api. Total luas lahan yang juga terbakar saat ini diperkirakan mencapai hampir 85.000 hektar. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan agar penanganan karhutla dilakukan dengan cepat, terkoordinasi, dan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak tegas. Saat ini pemerintah juga sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa korporasi di Kalimantan Barat terkait dugaan pelanggaran yang menyebabkan karhutla. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup mencatat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi di Sumatera dan Kalimantan yang wilayahnya terindikasi
memiliki titik api dan mengalami kebakaran dengan luas lahan terbakar hampir 85.000 hektar. Kita tidak boleh menghakimi sebelum proses pemeriksaan selesai. Tetapi kalau nanti terbukti ada unsur kesengajaan atau pelanggaran, hukum harus ditegakkan dengan tegas. Lebih lanjut, KSP meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga proses hukum selesai. Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk terus mengawal koordinasi lintas lembaga mulai dari BNPB, TNI Polri, hingga pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan negara hadir dalam melindungi rakyat dan memastikan bencana serupa tidak kembali terulang. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni melanjutkan peninjauan kedua lokasi kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Gunung Damar, Kalimantan Selatan. Di tengah penanganan Karhutla, Menhut menegaskan pemerintah akan menindak tegas pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi tanpa pandang bulu. Menhut Raja Antoni mengatakan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya pemerintah menangani Karhutla. Ia menyebut instruksi Presiden Prabowo Subianto jelas agar penindakan dilakukan terhadap siapapun yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja dan merugikan masyarakat. Menhut Raja Antoni mengungkapkan Direktorat Jenderal Penegak Hukum Kehutanan saat ini menangani 42 kasus yang berkaitan dengan Karhutla. Penanganan perkara tersebut mencakup sejumlah tindakan, mulai dari peringatan administratif hingga penyegelan. Dari proses tersebut, sebanyak 9 kasus telah memiliki dan menetapkan tersangka. Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut pihak kepolisian juga tengah memproses 52 kasus. Ia mengatakan terdapat 3 tersangka di Kalimantan Selatan yang telah diproses, dengan pelaku yang berasal dari unsur individu maupun korporasi. Ini TNI Polri, BPBD, MPA mati-matian memadamkan api dari puntung rokok, dari kopas nyamuk. Mohon lagi, sekali lagi mohon hati-hati masyarakat untuk tidak main api sembarangan. Nah, kedua dari pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Pak Presiden, semua kementerian, lembaga, pusat, daerah, semua bekerja sama, bergotong royong, bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk sama-sama memadamkan api. Tadi dapat laporan dari BNPB ada penambahan waterbombing satu heli yang dibawa dari Riau, karena Riau kebetulan relatif rendah angka Karhutlanya. Dan sekali lagi semua resources tadi kita diskusikan juga bahwa September ini adalah puncak El Nino, dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Raja Antoni menegaskan penindakan hukum tersebut berjalan seiring dengan upaya pemadaman di lapangan. Pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan titik-titik Karhutla yang berdampak terhadap masyarakat melalui kolaborasi Manggaling Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, serta kementerian dan lembaga terkait. Diketahui pada hari yang sama Menhut sebelumnya melakukan peninjauan di Penggalaman Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Peninjauan dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan Karhutla dengan Wakajati Kalsel Arif Sahruliani, tenaga ahli Kepala Badan BNPB TNI Purnawirawan, Brigjen Herman Hidayat, Kabid PKSDAR Rudi Herlambang, Kepala Stasiun Klimatologi Kalsel, Damanik, dan Kepala Stasiun Meteorologi Kalsel hingga Wali Kota Banjarbaru. Dari Kalimantan, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi penanganan gempa. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung masyarakat terdampak gempa Flores, sekaligus memantau penanganan pasca bencana. Dan Presiden pun memimpin langsung rapat di lokasi yang dihadiri kementerian dan lembaga terkait. Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung posko pengungsian gempa M7 di Nagekeo, NTT. Kedatangan Presiden Prabowo disambut warga yang berada di tenda pengungsian, termasuk anak-anak. Para pengungsi keluar dari tenda melihat langsung kedatangan Prabowo. Prabowo langsung mengecek sumber air bersih, water treatment, hingga dapur umum di kawasan posko.
Presiden Prabowo juga melihat langsung gudang logistik tempat menyimpan bantuan dan sempat naik ke mobil dapur lapangan yang dikerahkan Polri. Pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan. Ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Sudah kita siapkan perbaikan-perbaikan, langkah-langkah sementara supaya sekolah bisa segera buka, segera kita jalankan mungkin untuk keamanan. Sebelum meninjau lokasi pengungsian, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi penanganan dampak bencana gempa bumi. Sesi rapat diawali dengan pemaparan laporan situasi kebencanaan dan penanggulangan dampak bencana oleh Kepala BNPB. Dalam laporannya, Suharyanto memaparkan daerah-daerah yang terdampak bencana, kemudian korban, dan informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan untuk para pengungsi. Kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional, Pak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas Slide 5, Satgas daerah ya diaktifkan. Jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan. Kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2, Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada, Bapak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah, Pak Presiden. Jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik ini banyak sekali, Pak Presiden. Jadi kami punya posko 3 titik, Pak Presiden. Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma. Kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo. Kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Kunjungan Presiden ke NTT salah satunya bertujuan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam penanggulangan dampak bencana gempa di Pulau Flores, NTT. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama, Wakil Presiden Gibran Rakoming Raka saat meninjau Gereja Santa Maria Magdalena Nanganure, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Wapres meminta koordinasi dengan pemerintah daerah terus diperkuat agar fasilitas yang mengalami kerusakan segera diperbaiki. Penanganan dampak gempa di Kabupaten Sika terus dilakukan. Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan fasilitas umum dan tempat ibadah yang terdampak gempa dapat kembali digunakan masyarakat. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran Raka Buming melihat langsung kondisi Gereja Santa Maria Magdalena Nangahure. Ada tempat susulan ya? Ini aman ya? Koordinasi dengan Pak Bupati kami kita lakukan koordinasi. Wapres juga menekankan pentingnya aspek keselamatan sebelum fasilitas kembali dimanfaatkan warga. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus diperkuat untuk mempercepat perbaikan pembangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa. Di sisi lain, penanganan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur. Mahasiswa turut terlibat memberikan dukungan psikologis awal bagi warga terdampak. Mereka juga melakukan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan dukungan psikososial masyarakat, sehingga penanganan dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan. Kolaborasi pemerintah, mahasiswa, relawan, dan berbagai pihak lain terus diperkuat. Gotong royong ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Pemerintah memastikan penanganan dampak gempa terus dilakukan secara bersamaan, baik melalui perbaikan fasilitas maupun dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan dan memastikan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca gempa bumi yang juga melanda Flores, saluran irigasi Wailaku Kabupaten Manggarai Timur telah rampung diperbaiki dan telah mengalir. Dan kini pemirsa, saluran irigasi Wailaku telah membasahi lahan persawahan para petani setempat. Para petani sawah di 3 desa yakni Desa Bangkai Kantar, Desa Golo Kantar, dan Desa Nangalabang kini mulai bernafas lega. Sebab lahan persawahan padi mereka yang selama 10 hari kekeringan kini sudah mulai terairi. Bencana gempa bumi Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada Sabtu 15 Agustus lalu membawa dampak yang begitu besar, di mana banyak rumah, fasilitas umum rusak, ratusan orang kehilangan nyawa, juga puluhan ribu harus mengungsi hingga saat ini. Tak hanya itu, dampak gempa terjadi pada bencana longsor yang menutupi saluran irigasi induk Wailaku di Desa Compang Kantar, Kecamatan Ranambese, Kabupaten Manggarai Timur. Akibatnya aliran air di saluran irigasi itu tertutup, sehingga tidak bisa mengairi ratusan hektar lahan sawah milik para petani di wilayah 3 desa tersebut selama 10 hari. Terkait dengan kondisi ini, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur bergerak cepat melalui Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur dengan menurunkan alat berat untuk melakukan penanganan darurat. Tumpukan material longsor menggunung menutupi saluran irigasi itu berhasil dievakuasi dan kini aliran air sudah bisa melewati saluran irigasi itu meski tembok saluran sudah hancur total. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menyerahkan bantuan kemanusiaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan tersebut meliputi bantuan logistik hingga tim layanan dukungan psikososial. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengirim 65,5 ton bantuan logistik untuk korban gempa Flores di Nusa Tenggara Timur pada Minggu 23 Agustus 2026. Bantuan ini sekaligus untuk memperkuat dukungan medis dan psikososial bagi warga terdampak. Khofifah mengatakan bantuan tersebut menjadi bentuk solidaritas masyarakat dan Pemprov Jatim terhadap warga yang terdampak bencana di Flores. Bantuan seberat 65,5 ton itu diangkut menggunakan kapal Dharma Rucitra 7 dan telah tiba di Pelabuhan Labuan Bajo pada Sabtu 22 Agustus 2026. Logistik yang dikirim mencakup bahan pangan, kebutuhan perempuan dan balita, obat-obatan hingga perlengkapan sanitasi. Pemprov Jatim tidak hanya mengirimkan bantuan logistik, tetapi tim penanganan bencana juga telah diterjunkan secara bertahap sejak pertengahan Agustus 2026. Selain penanganan kesehatan, Pemprov Jatim mengerahkan tim layanan pendukungan psikososial untuk membantu pemulihan trauma warga. Pendampingan tersebut terutama menyasar anak-anak, lansia, serta kelompok masyarakat yang mengalami dampak psikologis akibat gempa. Khofifah memastikan bahwa pasokan bantuan pangan akan terus ditambah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi juga menyerahkan sekitar 30 ton bantuan bagi perempuan dan anak terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa kebutuhan spesifik perempuan dan anak ini akan disalurkan ke 7 kabupaten terdampak di Pulau Flores. Sekitar 30 ton bantuan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama sejumlah mitra. Bantuan tersebut akan didistribusikan ke 7 kabupaten terdampak bencana di Pulau Flores, NTT. Sejumlah kebutuhan spesifik disiapkan, mulai dari susu, popok, pembalut, hingga berbagai perlengkapan lain yang dibutuhkan perempuan dan anak selama masa tanggap dan pemulihan bencana. Pemenuhan kebutuhan spesifik ini menjadi penting, mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi bencana. Penyaluran bantuan juga menjadi bagian dari semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor untuk hadir bersama masyarakat terdampak. Dengan terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak, proses pemulihan pasca bencana diharapkan dapat berjalan lebih baik.
Kebutuhan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bangkit dan kembali menjalani aktivitas pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyiapkan layanan untuk pemulihan trauma atau trauma healing bagi masyarakat yang juga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Layanan ini, pemirsa, membantu untuk memastikan kondisi keluarga di wilayah terdampak terpantau dengan baik. Dalam rapat pimpinan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penanganan dampak gempa di Nusa Tenggara Timur menjadi fokus perhatian. Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kondisi keluarga dan penyuluh di wilayah terdampak dapat terpantau, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang paling prioritas. Kebutuhan tersebut dipetakan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang agar dukungan yang diberikan sesuai dengan kewenangan dan kondisi di lapangan. Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, salah satu dukungan yang disiapkan adalah trauma healing bagi masyarakat yang terdampak. Maka dari itu, pihaknya terus berkoordinasi dan memastikan kehadiran kementerian dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi keluarga dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Saya minta nanti tolong dilaporkan kebutuhan ataupun hal-hal yang bisa dibantu oleh kementerian kita yang berkenaan dengan musibah di NTT. Kebutuhan prioritasnya apa, yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, tapi betul-betul prioritas. Yang menjadi kewenangan kita dan mungkin bisa turun tangan adalah trauma healing. Jadi mungkin itu yang bisa kita kerjakan selain memang bentuk bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur tak hanya menyasar kondisi fisik dan infrastruktur, namun juga kondisi psikologis warga terdampak. Dan di pos pengungsian Golo Chonggo, Kabupaten Manggarai, anak-anak mengikuti berbagai kegiatan trauma healing untuk membantu mereka kembali ceria dan melewati masa sulit pasca bencana. Senyum dan keceriaan perlahan kembali terlihat dari wajah anak-anak di pos pengungsian desa Golo Chonggo, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Di tengah masa pemulihan pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, mereka mengikuti berbagai kegiatan dukungan psikososial dan trauma healing. Kegiatan ini digelar Universitas Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan TNI. Melalui berbagai aktivitas, anak-anak diajak bermain dan belajar bersama, sehingga mereka memiliki ruang aman untuk kembali berinteraksi dan menjalani keseharian di tengah pengungsian. Pendampingan dilakukan untuk membantu anak-anak merasa lebih nyaman, kembali ceria, serta perlahan memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami bencana. Dukungan psikososial juga diharapkan dapat membangun ketangguhan dan menjadi bekal kesiapsiagaan bagi anak-anak dalam menghadapi situasi bencana. Di tengah kondisi pengungsian, kehadiran ruang untuk bermain dan belajar menjadi bagian penting dari proses pemulihan, agar anak-anak tetap dapat tumbuh dan menjalani masa kanak-kanak mereka dengan rasa aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, curi motor demi narkoba, 2 residivis curanmor ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. 4 orang terseret ombak saat mandi dan bermain di pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. 2 korban dinyatakan meninggal dunia, 1 orang masih menjalani perawatan, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Empat orang terseret ombak saat mandi dan bermain di pantai Tuturuga, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saat keempat korban berada di pantai, ombak besar tiba-tiba datang menyeret mereka hingga hilang kendali.
Warga sempat berhasil menyelamatkan 3 korban yang kemudian dievakuasi ke rumah sakit Tondano. Dari 3 korban yang dievakuasi, Chandra Pitoy berusia 17 tahun dan Sally Kindangen 18 tahun dinyatakan meninggal dunia. Sementara Miki Somba 16 tahun masih menjalani perawatan. Satu korban lainnya Kenzi Lengkong 17 tahun hingga Minggu masih belum ditemukan. Setelah menerima laporan dari BPBD Minahasa, kantor SAR Manado mengerahkan tim rescue menuju lokasi untuk melakukan operasi pencarian. Kepala kantor SAR Manado, Georgie Mercy Randang menghimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang, serta mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim kantor SAR Surabaya mengevakuasi seorang penumpang kapal Dharma Rucitra 7 rute Surabaya Nusa Tenggara Timur yang dilaporkan meninggal dunia setelah sebelumnya mengalami penurunan kesadaran. Proses evakuasi juga dilakukan menggunakan KN SAR 249 Permadi di perairan Karangjamuang, Gresik. KN SAR 249 Permadi dikerahkan untuk melakukan evakuasi medis terhadap seorang penumpang kapal Dharma Rucitra 7 rute Surabaya Nusa Tenggara Timur pada Selasa 25 Agustus. Sebelumnya kantor SAR Surabaya menerima laporan dari Vessel Traffic Service atau VTS terkait seorang penumpang yang mengalami penurunan kesadaran dan kemudian dinyatakan meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit mah. Menindaklanjuti laporan, satu tim rescue diberangkatkan menggunakan KN SAR 249 Permadi dari dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tim bergerak menuju perairan Karangjamuang, Gresik untuk mendekati kapal Dharma Rucitra 7. Sekitar pukul 11:18 waktu Indonesia Barat, KN SAR Permadi tiba di lokasi dan melakukan proses tender selama sekitar 15 menit. Setelah proses tender berhasil dilakukan, tim rescue memindahkan jenazah korban bernama Abraham, laki-laki berusia 38 tahun warga asal Sika, Nusa Tenggara Timur. KN SAR Permadi kemudian kembali menuju pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa jenazah korban serta anak korban. Sekitar pukul 2 siang tim tiba di dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada operator kapal PT Dharma Lautan Utama dan pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Baku tembak mewarnai penggerbekan dugaan peredaran narkoba di kawasan Muara Jaya, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. 3 anggota Polres Lampung Utara mengalami luka tembak, sementara terduga pelaku tewas di lokasi kejadian usai nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api. Peristiwa baku tembak terjadi di lokasi Organ Tunggal Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Aksi saling tembak tak terhindarkan saat petugas hendak mengamankan seorang pria terduga pelaku peredaran narkoba berinisial PHP, 30 tahun. Pelaku nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api ke arah petugas yang hendak mengamankannya. Akibat insiden ini, 3 anggota Polres Lampung Utara berinisial A, ADJ, dan juga A mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara terduga pelaku tewas di tempat usai terkena tembakan petugas dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit Urip Sumaharjo. Selain mengamankan lokasi, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata api beserta amunisinya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga pendalaman guna mengungkap kronologi lengkap insiden baku tembak tersebut. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran melanda rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widoyo Diningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung pada 24 Agustus 2026. 14 unit armada pemadam dan juga 70 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widoyo Diningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Api pertama kali diketahui pengontrak rumah yang melihat kobaran api sudah membesar. Laporan diterima pos pemadam kebakaran dari Satgas Bali Master pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Satgas Bali Master sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan APAR, namun karena kobaran api tidak dapat ditanggulangi, pelapor segera menghubungi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur.
Untuk mengatasi kebakaran di area seluas sekitar 42 meter persegi, Sudin Kulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sekitar 14 unit armada pemadam dan 70 personel. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 2 kartu keluarga atau KK dengan total 8 jiwa berhasil diselamatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, puluhan rumah terbakar di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa siang, 25 Agustus 2026. Kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, diduga kebakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa siang 25 Agustus 2026. Kobaran api semakin besar merembet ke rumah lainnya akibat cuaca panas dan angin kencang. Ini rumah semi permanen, yang mana sebetulnya secara hukum ini ilegal. Ya begitu ya. Ini sudah berapa kali suka bakar-bakar sampah apa semua sembarangan. Itu aja sih itunya. Ini tempat apa sih Bang? Belum tahu ya. Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Emang lagi mati listrik atau gimana? Apa? Lagi mati listrik atau gimana? Apa dimatiin sendiri? Enggak, memang mati sendiri. Dimatiin, karena memang nggak ada. Gitu. Kebakaran ini tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga pembakaran sampah menjadi faktor penyebabnya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di perumahan Tanah Baru Residence Bogor Utara, Jawa Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Salah satu pelaku menggunakan penutup wajah serta membawa golok saat menggasak motor warga. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di perumahan Tanah Baru Residen Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat 2 pelaku memasuki area perumahan, salah satu pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa golok. Kedua pelaku kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario berwarna hitam milik warga bernama Pendi. Guna mengelabui warga, pelaku nekat mengangkat motor tanpa menyalakan mesin agar tidak menimbulkan suara. Pelaku diduga berhasil masuk ke dalam kompleks perumahan setelah membobol tembok pembatas yang menghubungkan perumahan dengan Gang Swadaya, Kelurahan Cimahpar. Aksi pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keamanan kendaraan serta lingkungan tempat tinggal guna mengantisipasi aksi pencurian serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah kunci letter T yang juga disembunyikan di dalam saku celana. Inilah rekaman CCTV sesaat 2 pelaku pencurian sepeda motor sedang beraksi di kawasan padat penduduk di Jalan Duri Selatan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku berjalan kaki keliling permukiman mencari sepeda motor incaran. Kedua pelaku kemudian menyasar salah satu sepeda motor yang terparkir dan merusak kunci kontaknya. Merasa situasi aman, keduanya lalu tancap gas membawa lari sepeda motor. Puas dengan satu sepeda motor, kedua pelaku juga menggasak satu sepeda motor warga lainnya di lokasi berbeda di kawasan permukiman yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV ini, dalam waktu kurang dari 3 pekan, satu persatu pelaku ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi persembunyiannya. Pelaku inisial LR ditangkap petugas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Jalan Setia Kawan, Gambir, Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas juga melakukan penangkapan pelaku kedua inisial RN, berikut barang bukti sejumlah kunci letter T yang disimpan di dalam saku celana yang dijemurnya di luar rumah kontrakannya. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan kedua pelaku merupakan penjahat kambuhan dengan kasus serupa. Sepeda motor curian yang juga dicurinya dijual seharga 5 juta rupiah dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk biaya hidup serta mengkonsumsi sabu. Dari hasil rekaman CCTV, tim Tiger
Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Tim Tiger Polsek Tambora melakukan pencarian menyisir di daerah tersebut dan berhasil menemukan kontrakan saudara LL. Kemudian tim Tiger langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tanpa ada melakukan perlawanan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu buah kunci stang motor Honda Beat dan satu set kunci letter T. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap rekan dari tersangka saudara LL dan berhasil diamankan tidak jauh dari kontrakan saudara LL dan berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial MR. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Petugas masih mencari keberadaan sepeda motor hasil pencurian kedua pelaku guna menangkap pelaku lainnya yang juga berperan sebagai penada. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pencurian laptop senilai belasan juta rupiah terekam kamera CCTV di kawasan Pasar Panjang, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku juga melarikan diri melalui balkon masjid usai mencuri laptop warga. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di Jalan Sapati, Kelurahan Bonggoea, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seorang pria masuk ke dalam rumah warga dan menggasak satu unit laptop yang terletak di ruang tengah. Usai beraksi, pelaku kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar balkon masjid atau Taufik yang berada di tepat samping rumah korban sebelum akhirnya kabur menuruni tangga. Pemilik laptop Glacio Revarian Muhammad, 21 tahun, mengaku baru mengetahui laptop miliknya hilang setelah kembali ke rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV masjid yang berada di samping rumah, korban mengetahui laptop miliknya telah diambil seorang pria yang tak dikenal. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ke Polresta Kendari pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana dua orang pria diamankan aparat kepolisian karena diduga melakukan pencurian sepeda di teras rumah warga di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan hanya 1,5 jam setelah aksi pencurian dilaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis pencurian sepeda milik warga yang terparkir di teras rumah di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tim Piton Polsek Lubuk melakukan pengintaian dan menangkap pelaku Rianda, 25 tahun, sedang duduk di tepi jalan kawasan Kampung Baru. Penangkapan pelaku menjadi tontonan warga berada di sekitar lokasi. Usai menangkap Rianda, petugas menangkap rekan pelaku David, 31 tahun, yang sedang berada dalam rumahnya. Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukan pencurian sepeda berbagai jenis sebanyak 7 kali di kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang. Sepeda hasil curian dijual seharga Rp500.000, sedangkan uangnya digunakan untuk konsumsi narkoba. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sore, tim URC Polsek Lubuk telah mengamankan 2 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lokasi TKP-nya di Jalan Ampera, Kelurahan Kampung Baru. Setelah kita lakukan pengembangan, ada beberapa TKP yang dilakukan pencurian sepeda oleh mereka. Saat ini juga kita masih melakukan pendalaman penyidikan. Demikian. Kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Lubuk Begalung. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 11 orang tersangka sindikat produksi dan peredaran uang palsu di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas juga menyita belasan ribu lembar uang palsu pecahan Rp100.000 berikut peralatan cetaknya. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah
di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas mengamankan 11 orang tersangka, berikut barang bukti uang palsu 15.610 lembar pecahan 100.000 berikut mesin cetaknya. Sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026. Lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Perkara yaitu uang palsu yang diungkap oleh jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat yang di-backup oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat. Tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Dari 11 tersebut ada pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yaitu memasukkan uang untuk diedarkan. Pertama adalah saudara S. S ini adalah sebagai donatur yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal. Dengan diamankannya sekitar 40 jenis barang bukti, termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Bulan Januari dan bulan Mei. Bulan Januari dan bulan Mei, hanya 2 kali itu saja. Terus kemudian tadi terkait masalah pendistribusian, jadi di sini kami ada klaster-klaster tertentu. Yang pertama sebagai pendonor ataupun sebagai orang yang mempersiapkan baik itu secara fasilitasnya, kemudian sebagai pencetak dan juga sebagai yang mediator ataupun penyebar. Petugas masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana PT Pertamina Persero kembali menggelar Pertamina Eco Run Fest 2026 dengan mengusung tema Spark the Chance Live Zero Trash. Tahun ini Pertamina juga menghadirkan 7 inisiatif keberlanjutan lingkungan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Pertamina Eco Run Fest 2026 kembali hadir sebagai ajang yang memadukan olahraga, hiburan, dan aksi nyata menjaga lingkungan. Direktur Manajemen Resiko PT Pertamina Ahmad Siddiq Badarudin mengatakan, tahun ini terdapat 7 inisiatif keberlanjutan, yaitu Eco Jersey, Eco Innovation, Eco Mission, Eco Talent, Eco Production, Eco Waste Management, dan Eco Education. Pertamina juga menyediakan Sustainability Dashboard dan Carbon Calculator sebagai bagian dari Eco Education agar masyarakat dapat memahami jejak lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Selama perjalanannya, Eco Run Fest terus berkembang. Sekarang bukan hanya menjadi ajang olahraga lari bersama, tetapi menjadi sebuah festival yang mempertemukan olahraga, musik, gaya hidup, komunitas, dan berbagai pengalaman dalam satu ruang. Di tahun 2026 ini kami secara khusus mengangkat isu sampah plastik melalui tema Spark the Change, Leave Zero Trace. Melalui tagline ini kami mengajak Bapak Ibu semua masyarakat untuk lebih memahami persoalan sampah plastik dan mengambil bagian untuk ikut bertanggung jawab dalam penanganannya, termasuk bagaimana kita mengurangi pemakaian material plastik, memilah plastik, menggunakan kembali atau recycling, dan mengolahnya dengan lebih baik lagi.
Sementara itu Pertamina Eco Run Fest 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 Desember 2026 di kawasan Gelora Bung Karno dan Istora Senayan, Jakarta. Sebanyak 14.000 pelari dan 10.000 pengunjung ditargetkan, turut memeriahkan ajang yang memasuki tahun ke-13 penyelenggaraan. Tiket pun mulai dijual pada 27 Agustus 2026 melalui aplikasi My Pertamina. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Masih dari PT Pertamina Persero akan menyalurkan 100% keuntungan pembelian tiket Eco Run Fest 2026 untuk kegiatan lingkungan. Juru bicara PT Pertamina Persero Muhammad Baron mengatakan hasil penjualan tiket nantinya juga akan dipublikasi kepada masyarakat secara terbuka. Kegiatan Pertamina Eco Run Fest 2026 menghadirkan terobosan baru yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni akan mengerahkan 100% keuntungan dari pembelian tiket untuk digunakan sebagai kegiatan lingkungan. Hasil dari penjualan tiket juga akan dipublish secara terbuka agar masyarakat, khususnya para peserta, dapat mengetahui keuntungan tersebut bukan untuk Pertamina, melainkan untuk kontribusi dan kepedulian kepada lingkungan. Vice President Corporate Communication sekaligus juru bicara PT Pertamina Persero, Muhammad Baron berharap para peserta dapat melihat manfaat dari hasil penjualan tiket Eco Run Fest 2026, terutama dampak positifnya bagi lingkungan. Nah, ini satu terobosan yang berbeda dengan tahun lalu. Teman-teman calon pelari, karena sebentar lagi kita belum jualan ya, calon pelari jadinya ya. Sesaat lagi. Tapi kami menyampaikan perbedaan pada tahun ini, bahwa 100% keuntungan dari pembelian tiket akan kami salurkan atau kami pergunakan untuk kegiatan lingkungan. Dan kegiatan tersebut, kita boleh tepuk tangan dulu nih. Dan hasil dari penjualan tersebut nanti juga akan kami publish. Jadi ini terbuka bahwa hasil yang kami dapat berapa, dipergunakannya buat kegiatan apa, dan benar-benar buat kegiatan lingkungan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Perintis Garuda di Handil Bujur, Banjarmasin Selatan kini resmi berdiri dan mulai dimanfaatkan oleh warga. Jembatan sepanjang 75 meter ini menjadi akses penghubung menuju wilayah alun-alun Kabupaten Banjar, sekaligus mempermudah mobilitas warga untuk pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas ekonomi. Jembatan Perintis Garuda di Handil Bujur, Kelurahan Pasiri Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, kini mulai dimanfaatkan masyarakat. Jembatan gantung sepanjang sekitar 75 meter, menggantikan akses lama berupa jembatan kayu ulin yang kondisinya sudah rapuh dan lapuk. Pembangunan jembatan menjadi bagian dari program pembangunan infrastruktur serentak di wilayah Kodam 22 Tambun Bungai melalui koordinasi Korem 101 Antasari dan Kodim 1007 Banjarmasin. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat. Jembatan Perintis Garuda dikerjakan selama sekitar 3 bulan dan kini memperkuat konektivitas antara Pasiri Selatan, Kota Banjarmasin dengan wilayah Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Pangdam 22 Tambun Bungai Maijen TNI Zainul Arifin menyebut, keberadaan jembatan diharapkan dapat mempermudah transportasi masyarakat, termasuk untuk akses perekonomian, pendidikan, dan pengembangan usaha. Ini kan kita resmian jembatan Garuda secara serentak oleh Presiden. Kita di daerah Banjarmasin ini kita berharap dengan adanya jembatan ini akan mempermudah transportasi bagi masyarakat, baik itu transportasi untuk perekonomiannya, pendidikan, dan pengembangan usaha lainnya. Itu aja yang intinya. Yang penting kita TNI, Polri hadir, negara hadir untuk masyarakat. Warga juga menyambut baik pembangunan jembatan karena anak-anak kini lebih mudah menuju sekolah dan mengaji. Sementara petani dapat membawa hasil panen dengan lebih mudah. Warga berharap kehadiran jembatan Perintis Garuda tak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka akses ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat di wilayah sekitarnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih, pertama pada Wali Kota Banjarmasin, kedua Kodim, terus jenderal-jenderal yang ada di Kalteng sangat bersyukur
terutama kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ya. Terima kasih atas dibangunnya jembatan perintis Garuda yang memudahkan masyarakat kita untuk beraktivitas ke seberang, untuk sekolah, untuk warga. Jadi kita bersyukur nih atas dibangunnya jembatan. Presiden, terima kasih banyak untuk pemerintah kota, TNI dan TNI Polri dan Presiden Prabowo. Terima kasih Bapak Presiden. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait PLTS 100 GWP hemat 73,9 triliun per tahunnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut PLTS 100 gigawatt peak bisa menghemat anggaran negara hingga 73,9 triliun per tahun. Dan proyek ini pemirsa juga berpotensi membuka 5,5 juta lapangan kerja. Program pembangunan PLTS 100 gigawatt peak dinilai berpotensi memberikan dampak besar bagi perekonomian dan ketahanan energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, proyek ini dapat menghemat anggaran subsidi energi hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Bahlil mengatakan proyek tersebut membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.140 triliun rupiah. Selain penghematan subsidi, program ini diperkirakan mampu menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Nah, baterainya itu ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Nah, daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya. Jadi ini Bapak, kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jadi solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Pemerintah menargetkan program PLTS 100 gigawatt peak terrealisasi dalam 3 tahun, sekaligus memperluas akses listrik ke desa-desa dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program ini juga diproyeksikan menekan emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang tinggi. Hingga Agustus 2026, jumlah mahasiswa ongoing penerima KIP Kuliah mencapai 840.792 orang, tersebar di 124 PTN dan 2.204 PTS. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyampaikan, program KIP Kuliah menunjukkan perkembangan yang positif sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2020. Berdasarkan data Kemendikti Saintek, Kodari menyebut per 23 Agustus 2026,
jumlah mahasiswa penerima KIP kuliah mencapai 840.792 orang, menjadi angka tertinggi sepanjang periode program. Kodari mengatakan pada 2026, jumlah total penerima KIP kuliah tercatat 1.018.742 mahasiswa dengan 177.950 diantaranya merupakan mahasiswa baru. Adapun dari total mahasiswa yang menerima, sebanyak 380.741 mahasiswa menempuh pendidikan di 124 PTN, sementara 460.051 mahasiswa lainnya tersebar di 2.204 PTS. Menurut Kodari, data tersebut menunjukkan KIP kuliah terus memperluas akses pendidikan tinggi, tidak hanya di perguruan tinggi negeri, tetapi juga perguruan tinggi swasta di berbagai daerah. Berdasarkan data resmi Kemdikti-Saintek per 23 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat KIP kuliah menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif, namun relatif konsisten sejak diluncurkan 2020. Pada tahun pertama peluncurannya, total penerima tercatat 1.005.718 siswa, terdiri dari 352.706 mahasiswa yang sudah menjalani kuliah atau ongoing, 200.000 mahasiswa baru, dan 453.012 orang penerima bantuan lain. Angka ini naik pada tahun 2021 menjadi 1.127.777 penerima, menjadi capaian tertinggi ya sepanjang program ini berlaku 2020 sampai sekarang. Ini didorong oleh peningkatan jumlah mahasiswa ongoing menjadi 474.187 orang, dengan jumlah mahasiswa baru tetap di angka 200.000 orang. Pada 2026 ini jumlah mahasiswa ongoing mencapai titik tertinggi sepanjang periode, yaitu 840.792 mahasiswa. Ini data dari Kemdikti-Saintek pada tanggal 23 Agustus 2026. Namun jumlah mahasiswa baru turun menjadi 177.950 orang, dengan total penerima tercatat 1.018.742 mahasiswa. Dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif pada semester genap 2026, sebanyak 380.741 mahasiswa tersebar di 124 PTN, sementara 460.051 mahasiswa lainnya menempuh studi di 2.204 perguruan tinggi swasta. Data ini menunjukkan bahwa jangkauan KIP kuliah tidak terbatas pada PTN saja, melainkan menjangkau ribuan PTS di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah turut menjangkau mahasiswa dari wilayah terdepan, terluar, dan juga tertinggal atau 3T. Dan di tahun 2026 tercatat 85.390 mahasiswa asal wilayah 3T yang menjadi bagian dari 840.792 penerima KIP kuliah yang aktif. Presiden Prabowo Subianto mendorong agar program pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil termasuk wilayah 3T. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jangkauan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari berbagai daerah. Dalam paparannya, Kepala Bako Muhammad Kodari menjelaskan, berdasarkan data Kemdikti-Saintek pada 2026, tercatat 85.390 mahasiswa penerima KIP kuliah berasal dari wilayah 3T atau setara 10,2% dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif.
Dari 380.741 mahasiswa penerima KIP kuliah di PTN, sebanyak 41.631 mahasiswa atau 10,9% berasal dari wilayah 3T. Sementara di PTS, sebanyak 43.759 mahasiswa atau 9,5% dari total 460.051 penerima berasal dari wilayah 3T. Penerima KIP kuliah yang berasal dari wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T pada tahun 2026 tercatat sebanyak 85.390 mahasiswa atau setara 10,2% dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif tahun ini. Jika dirinci berdasarkan jenis perguruan tinggi dari 380.741 mahasiswa penerima di PTN, 41.631 diantaranya atau 10,9% berasal dari wilayah 3T. Sementara dari 460.051 mahasiswa penerima di PTS, 43.759 mahasiswa atau 9,5% berasal dari wilayah 3T juga. Perlu digarisbawahi ada perbedaan antara mahasiswa dan lokasi kampus. Sebanyak 85.390 mahasiswa atau 10,2% memang berasal dari kabupaten kota daerah khusus 3T. Namun yang benar-benar menempuh kuliah di perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah 3T hanya 45.348 mahasiswa atau 5,4%. Artinya sebagian mahasiswa asal 3T memilih melanjutkan studi di luar wilayah asalnya. G. Anggaran KIP kuliah 2026 dan proyeksi di tahun 2027. Rekan-rekan media, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran KIP kuliah sebesar 15,3 triliun rupiah untuk membiayai target 1.047.221 mahasiswa penerima. Memasuki tahun 2027, alokasi anggaran diproyeksikan naik menjadi 15,37 triliun. Sementara jumlah sasaran penerima sebanyak 966.623 mahasiswa. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, SD Impres Pogapa di Intan Jaya, Papua setelah sempat terbakar akibat serangan kelompok bersenjata pada Mei 2024. Satgas Yonif 757 Gatot Faka turut hadir mendukung aktivitas belajar, salah satunya melalui program makan bergizi gratis bagi para siswa dan juga guru. Setelah sempat terhenti akibat insiden pembakaran pada Mei 2024, aktivitas belajar di SD Impres Pogapa, Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah kini kembali berjalan. Satgas Yonif 757 Gatot Faka hadir memberikan dukungan melalui kegiatan makan bergizi gratis bagi para siswa dan guru. Kegiatan dipimpin dan Satgas Yonif 757 Gatot Faka, Letnol Infanteri Thohir Ilyas bersama prajurit Satgas. Makan bersama ini menjadi bentuk kepedulian TNI terhadap pemenuhan gizi anak-anak, sekaligus mendorong semangat mereka untuk kembali belajar. Kehadiran Satgas juga diharapkan dapat memperkuat rasa aman dan kebersamaan, serta mendorong anak-anak Pogapa untuk terus mengejar cita-cita. Kepala sekolah, para guru dan siswa menyambut antusias kegiatan tersebut. Ini adalah salah satu upaya kita sebagai bagian dari Satgas 757, ya, kita dari Batalon 757, kita mensukseskan programnya Presiden Prabowo dalam rangka untuk makan gizi gratis MBG. Kita di Pogapa ini, di Pogapa ini tujuannya untuk salah satu kita ikut terlibat andil dalam mensejahterakan khususnya anak-anak yang ada di Pogapa ini. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Impres Pogapa sangat banyak ucapan terima kasih kepada anggota TNI. Saya sangat senang nanti ke depan kami kerjasama dan ditingkatkan.
Melalui dukungan pendidikan dan kesehatan, Satgas Yonif 757 Gatot Faka berupaya hadir di tengah masyarakat, sekaligus membangun kembali semangat generasi muda di wilayah penugasan. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pimpinan DPR bersama dengan Komisi 6 menerima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Audiensi ini, pemirsa, membahas mengenai kondisi perusahaan PT Pos Indonesia serta kepastian gaji karyawan pada tanggal 1 September mendatang. Pimpinan DPR bersama Komisi 6 menerima audiensi Serikat Buruh PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas mengenai kondisi keuangan perusahaan PT Pos Indonesia sehingga berdampak terhadap kepastian pembayaran gaji karyawan. Ketua Komisi 6 DPR Anggia R. Marini mengatakan, PT Pos Indonesia memiliki sejumlah tagihan kepada pihak lain yang diharapkan segera dicairkan, yakni salah satunya tagihan kepada Kementerian Sosial. Tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial tersebut berdasarkan hasil audit yang mencapai 158 miliar. Oleh karena itu, DPR mendorong kementerian terkait untuk dapat mempercepat proses pencairan. 31.000 karyawan ditambah lagi pensiunan itu ada 28.000. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di PT Pos, hajat hidup orang banyak. Dan tadi kita ada, karena kan kondisinya keuangannya nggak ada, lalu kemudian juga mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu, dan mereka punya tagihan sebenarnya, punya tagihan di Kemensos yang tadi Pak Dasko memang dengan selalu memonitor komunikasi kita dengan Danantara, dengan manajemen, dengan para karyawan untuk uang ini segera dicairkan. Di samping itu, lebih ke depannya lagi tentu ada komitmen bersama antara manajemen, karyawan yang 31.000 itu tadi, dan Danantara untuk bisa sama-sama menyehatkan kondisi PT Pos yang hari ini masih terpuruk. Dari Jakarta, Farizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Habibur Rahman memastikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ditargetkan akan rampung pada bulan Desember 2026. Komisi 3 DPR terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hingga kini, Komisi 3 DPR telah menggelar 35 kali rapat dengar pendapat umum untuk melakukan penyerapan aspirasi. Proses penyerapan aspirasi pun tidak hanya dilakukan melalui RDPU saja, melainkan juga melakukan kunjungan kerja ke daerah dan menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Oleh karena itu, penyerapan aspirasi telah mendekati waktu maksimal, dikarenakan pendapat dari masyarakat sudah terpetakan dengan baik. Komisi 3 DPR pun memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan disahkan melalui rapat paripurna pada bulan Desember 2026 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 3 DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan RUU tersebut disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI di bulan Desember 2026. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR setelah dipotong masa reses, berarti pembahasan RUU Perampasan Aset ini cuma membutuhkan waktu sekitar 8 minggu lagi. Dalam waktu 8 minggu itu, Komisi 3 akan menggelar RDPU penyerapan aspirasi, harmonisasi, rapat kerja dengan pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di paripurna Desember 2026. Untuk penyerapan aspirasi, Komisi 3 sudah menggelar lebih dari 35 kali RDPU, melakukan 3 kunjungan kerja ke 3 daerah,
menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jikalau masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis untuk dipelajari oleh anggota Komisi 3. Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal karena peta pendapat masyarakat sudah mulai terfragmentasi. Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU perampasan aset dan sekaligus juga mendukung agar RUU perampasan aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dimanfaatkan sejumlah warga untuk berwisata bersama keluarga di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Salah satu destinasi yang dipilih pengunjung yakni Anjungan, Yogyakarta. Bertepatan dengan momen Grebek Maulid 2026, kunjungan ke Anjungan, Yogyakarta tak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga kesempatan bagi warga untuk mengenal lebih dekat tradisi dan budaya Yogyakarta. Halo pemirsa Sinpo TV, di saat peringatan hari libur Maulid Nabi SAW ini biasanya para masyarakat menghabiskan waktu liburannya dengan melakukan wisata bersama dengan keluarga. Nah, saat ini saya berada di Taman Mini Indonesia Indah yang menjadi primadona wisata bagi para masyarakat yang akan melakukan atau menghabiskan waktu liburannya. Nah, saat ini saya tepatnya ada di depan Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, bisa dilihat untuk saat ini ada perayaan atau acara Grebek Maulud 2026. Bisa dilihat di samping saya ini adalah upacara atau persiapan jalannya kirap Maulud Nabi 2026 yang mana acara ini merupakan tradisi dari daerah istimewa Yogyakarta pada saat menyambut Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini diawali dengan tarian dari yang bernama tarian Nyutra Alit yang dilakukan oleh para penari ataupun yang di sini diceritakan adalah abdi dalam dari Kesultanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nantinya kirap ini akan dilakukan dari depan Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ke Plaza Kori Agung. Nah, prosesi nantinya akan ada juga prosesi penyerahan pusaka yang akan diserahkan oleh Manggolo Yudo kepada Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah. Dan juga nantinya untuk menyambut para rombongan kirap ini akan dilaksanakan juga tarian Tepak Putri oleh para penari yang melakukan kirap. Dan dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama dari Taman Mini Indonesia Indah. Nah, kalau bisa dilihat di depan Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, memang sudah banyak sekali antusias dari masyarakat yang menyaksikan dari kirap Grebek Maulud Nabi 2026 ini. Banyak juga masyarakat yang mengabadikan momennya bersama dengan keluarga untuk mengajarkan juga kepada para anak-anaknya ataupun sanak saudaranya untuk melihat bagaimana keberagaman budaya di Indonesia, terutama ini adalah budaya dari daerah istimewa Yogyakarta. Tak hanya masyarakat lokal saja, tapi juga ada masyarakat asing yang turut menyaksikan kirap Nabi atau kirap Grebek Maulud 2026. Nah, nantinya juga setelah kirap ini dilakukan, setelah perjalanan dari Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta menuju ke Plaza Kori Agung, ini nantinya akan ada prosesi merayah gunungan. Prosesi merayah gunungan ini adalah prosesi di mana para masyarakat akan merebutkan gunungan yang sudah disediakan oleh pihak dari Taman Mini Indonesia Indah, yang mana gunungan ini terdiri dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran, yang mana nantinya jika para masyarakat ini mendapatkan salah satu buah atau sayur-sayuran yang ada di gunungan tersebut, dipercaya akan membawa berkah bagi masyarakat yang mengambilnya. Demikian untuk informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah SAW. Menurut Nasaruddin, akhlak merupakan fondasi dalam membangun peradaban. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam untuk menjadikan akhlak sebagai fondasi membangun peradaban. Dengan demikian, keadilan, kekuasaan, dan kasih sayang akan tumbuh di tengah kehidupan masyarakat. Menak mengatakan fondasi akhlak tersebut menjadi kunci transformasi yang dibawa Rasulullah. Perubahan yang lahir dari dakwah Nabi tidak hanya membentuk kehidupan keagamaan, tetapi juga mengubah wajah peradaban manusia. Maka dari itu, Menak berharap momentum tersebut menjadi penguat bagi umat Islam untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW menghidupkan ajarannya. Yang dibawa Rasulullah SAW, sebuah lompatan peradaban yang berakar pada nilai-nilai tauhid, pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan keadilan, penguatan kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Begitulah kata Nabi. Hadis tersebut yang saya sampaikan itu menjadi kunci untuk memahami mengapa perubahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW mampu mengubah sejarah peradaban manusia. Beliau melalui dakwahnya dengan membangun akhlak manusia. Sebab akhlak itu adalah fondasi dari setiap peradaban. Ketika akhlak tegak, maka keadilan pun juga akan tumbuh. Ilmu pengetahuan akan membawa manfaat, kekuasaan akan dijalankan dengan amanah, dan kasih sayang akan menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, memperingati Maulid Nabi, tradisi gerebek gunungan atau rebutan gunungan digelar di Festival Maulid Nusantara. Di Kota Tangerang, ribuan warga juga berebut puluhan gunungan berisi sayur-sayuran hingga makanan. Ribuan warga langsung merangsek berebut untuk menyerbu gunungan sayuran dan makanan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten pada Rabu pagi. Tak hanya gunungan sayuran yang juga berbentuk perahu, sejumlah warga juga langsung menyerbu gunungan yang berisi makanan kecil yang dibawa oleh peserta dalam arak-arakan. Antusiasme warga di lokasi sempat menyulitkan panitia lantaran waktu pembagian belum dimulai. Namun 30 lebih gunungan langsung ludes dalam waktu sekejap. Warga mengaku khawatir tak kebagian lantaran gunungan Maulid ini merupakan tradisi masyarakat Kota Tangerang untuk memperingati Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi rebutan gunungan bukan sekedar kemeriahan, bagi masyarakat gunungan menjadi simbol rasa syukur sekaligus sujud kebersamaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya gitu, tadi suami juga ngambilin. Seru Bu dengan ada festival seperti ini Bu. Ibu dapat apa aja itu? Ini dapat ciki. Dapat ciki. Kopi. Ibu dari mana Bu? Oh, setiap tahun ikut kegiatan kayak gini. Iya. Tadi ada berapa banyak Bu mobil yang datang tuh gunungannya Bu? Nggak tahu ya, banyak dah. Ada yang tidak Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan, melalui Festival Maulid Nusantara ini, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal diharapkan tetap hidup dan juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ada beberapa kegiatan, diantaranya termasuk sekarang penutupan ini adalah rangkaiannya kita Maulid 3 masjid, yang Mauludan 3 masjid, ya, yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ittihad. Tadi kita lihat ada kirab tumpengan dari Masjid Jami Kalipasir, Masjid Raya Al-Azam, titik kumpulnya di sini. Maulid ini bukan hanya sekedar memperingati hari lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW saja, tetapi bagaimana kita bisa mengingatkan tentang akhlak Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Rasulullah mengajarkan kita untuk melakukan kepedulian terhadap sesama, selalu berbuat baik. Ya, beliau sebagai pemimpin mengajarkan kita tegas tapi tetap bijaksana. Selain menjadi ruang silaturahmi, Festival Maulid Nusantara juga menjadi daya tarik budaya yang memperlihatkan kekayaan tradisi masyarakat Kota Tangerang. Dari arak-arakan gunungan sejauh 3 km hingga keriuhan warga saat memperebutkannya, semua menyatu dalam suasana perayaan yang penuh keakraban. Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, badai es hantam Tarragona, Spanyol. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, di mana para migran kembali memenuhi pantai trampolin di Ceuta, Spanyol setelah tempat penampungan sementara dilaporkan telah penuh. Mereka juga terpaksa kembali ke tenda-tenda darurat sambil menunggu akomodasi yang lebih layak. Sejumlah migran tidur dan beristirahat di tenda-tenda darurat. Migran lain terlihat membangun kembali tempat berlindung sementara di sekitar pantai. Salah seorang migran asal Maroko mengatakan dirinya bersama migran lainnya telah mencoba mendatangi tempat penampungan. Namun mereka diminta menunggu karena tempat yang tersedia sudah penuh. لما يزيدوا ملاجئ اكثر ودابا حنا مستنيين وحنا وصافي يعني دابا الامور راه غادا مزيان راه غير شويه د الوقت الامور غتزيد. Migran lain mengaku telah berulang kali dipindahkan antara pantai dan tempat penampungan sementara. Sebelumnya tenda-tenda darurat di pantai dihancurkan sebelum para migran diarahkan menuju tempat penampungan. Namun setelah tiba mereka kembali menemukan tempat tersebut telah penuh. Para migran kini kembali mendirikan tenda di pantai sambil menunggu pihak berwenang menemukan solusi akomodasi bagi mereka. Pihak berwenang Spanyol sebelumnya mulai memindahkan para migran dari pantai ke tempat penampungan sementara pada 20 Agustus. Sekitar 1.700 orang dilaporkan telah dipindahkan pada pagi hari tersebut, namun ratusan migran kembali ke pantai hanya dalam hitungan jam. Fasilitas sementara di Loma Colmenar dan Loma Margarita memiliki kapasitas sekitar 1.800 orang saat dibuka pada 20 Agustus. Sementara akomodasi tambahan masih disiapkan di sejumlah lokasi lain di Ceuta. Ceuta mengalami tekanan besar sejak terjadi penyeberangan massal pada akhir Juli. Lebih dari 70.000 orang disebut menyeberang atau mencoba memasuki wilayah Spanyol dari Maroko. Sebagian besar migran kemudian kembali ke Maroko, namun diperkirakan sekitar 5.000 hingga 10.000 orang masih berada di Ceuta. Di tengah krisis tempat penampungan, para migran masih menunggu akomodasi yang lebih layak serta kejelasan terkait status dan masa depan mereka di Ceuta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penggalian arkeologis di tempat suci Santa Rosa de Lima, Peru mengungkap 6 makam manusia utuh. Para peneliti juga menemukan sisa-sisa rumah sakit Roh Kudus yang juga diperkirakan berdiri sejak abad ke-16. Rekaman video menunjukkan proses penggalian di area taman tempat suci Santa Rosa de Lima. Sejumlah sisa kerangka manusia, pecahan bejana, serta lantai tua ditemukan di lokasi. Koordinator tim arkeologi Pro 5, Ernesto Olazo mengatakan temuan tersebut berada di sekitar 70 cm di bawah permukaan kota saat ini. Nos encontramos en los jardines del santuario de Santa Rosa de Lima a 70 centímetros de profundidad de la superficie actual de la ciudad y hemos registrado una serie de evidencias arquitectónicas que corresponden al antiguo Hospital del Espíritu Santo que tenía una iglesia adjunta como costumbre de la época. Precisamente estamos parados en la nave de la iglesia del Espíritu Santo que atendía principalmente y originalmente a marinos. Rumah sakit Roh Kudus diketahui didirikan pada 1575. Fasilitas tersebut memiliki kapasitas hingga 70 tempat tidur dengan sekitar 30 hingga 40 tempat tidur digunakan secara bersamaan. Dari hasil penggalian, tim arkeologi telah menemukan 6 makam utuh. Sisa-sisa kerangka ditemukan dalam posisi telantang dengan tangan di bagian dada atau sejajar dengan tubuh. Para peneliti juga menemukan ossuary atau tempat untuk menyimpan sisa-sisa kerangka yang diduga digunakan ketika ruang pemakaman dan ruang bawah tanah rumah sakit sudah penuh. Meski pada awalnya rumah sakit tersebut melayani para pelaut pria, analisis awal menunjukkan salah satu jenazah yang ditemukan merupakan perempuan. Peneliti menilai fungsi rumah sakit kemudian berkembang dan melayani masyarakat yang lebih beragam. Rumah sakit ini disebut memiliki sistem pelayanan kesehatan yang menyerupai sistem asuransi pada masa kini. Temuan lain berupa lantai batu bulat dengan motif bunga 6 kelopak yang ditemukan di dekat bekas pintu masuk rumah sakit.
Tim juga menemukan pecahan ubin Valencia yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Para arkeolog juga menyebut situs ini memiliki keterkaitan dengan periode kehidupan Santa Rosa de Lima. Masa hidup Santa Rosa disebut beririsan dengan periode berdirinya rumah sakit tersebut pada akhir abad ke-16. Kini para peneliti berupaya mengungkap tata letak lengkap bangunan rumah sakit dan gereja Roh Kudus. Mereka juga meneliti perubahan kawasan tersebut sebelum berdirinya gereja Santa Rosa de Lima yang ada saat ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seekor paus dengan panjang sekitar 12 meter ditemukan mati terdampar di pantai Playas de Tijuana, Meksiko pada Senin waktu setempat. Penemuan ini juga menarik perhatian warga dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi. Mamalia laut tersebut tergeletak di atas pasir dengan sejumlah tanda pembusukan. Beberapa burung terlihat mendekati bangkai paus, sementara warga dan wisatawan mengambil foto dari jarak dekat. Menurut laporan media lokal, pihak berenang telah menerima laporan terkait penemuan tersebut. Petugas diperkirakan akan mengambil sampel untuk mengidentifikasi spesies paus sekaligus mengetahui penyebab kematiannya. Y créanmelo, para mí fue una novedad ahorita porque yo normalmente vengo a diario a correr y a caminar aquí en la playa. Nunca lo había visto, desconozco, pero siento yo porque le comentaba aquí al compañero que el viernes y el sábado tuve la oportunidad de verlas, que sería unos 25 metros adentro. No sé si esta sería una de ellas. Carlos mengaku hampir setiap hari datang ke kawasan tersebut, namun ia belum pernah melihat paus sebesar itu terdampar dalam kondisi mati. Warga lainnya, Eder Marquez, menyampaikan bahwa kekhawatirannya terkait kondisi lingkungan dan polusi di sekitar pantai. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi mengenai penyebab kematian paus tersebut. Pihak berenang akan terus menyelidiki apakah paus mati karena sebab alami atau mengalami insiden seperti terjerat jaring ikan. Belum diketahui apakah pemeriksaan akan dilakukan langsung di pantai atau bangkai paus akan dipindahkan ke fasilitas khusus. Laporan media lokal menyebut sekitar setahun lalu mamalia laut lainnya juga ditemukan mati di segmen pantai yang sama. Dalam beberapa kasus serupa di wilayah tersebut, pihak berenang memilih mengubur bangkai hewan di dalam galian yang dibuat di pasir. Namun belum dipastikan apakah prosedur yang sama akan diterapkan terhadap paus yang ditemukan kali ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kebun Binatang Moskow, Rusia menggelar pesta untuk merayakan ulang tahun ketiga panda raksasa terkenal Katyusha. Perayaan digelar pada Senin di Pavilion Fauna Tiongkok bagian lama Kebun Binatang Moskow. Panda Katyusha terlihat mendapatkan hadiah ulang tahun berupa kue yang terbuat dari bambu segar, buah-buahan, dan wortel. Sementara itu, para pengunjung mengikuti kuis dan juga permainan interaktif, berpose untuk foto menggunakan kostum tradisional Tiongkok, serta menyaksikan pertunjukan tarian barongsai dan tarian naga. Duta Besar Tiongkok untuk Rusia, Zhang Hanlui, turut hadir dalam perayaan ulang tahun Katyusha. Мне отрадно видеть такое огромное количество людей в понедельник. И все эти люди, вы все пришли всего лишь для того, чтобы отпраздновать с нами день рождения нашей маленькой Катюши, нашего розового счастья. Сегодня ей 3 года. Это вроде бы кажется маленькой, но это огромная дата. В эту дату вложено огромное количество усилий, как и усилий сотрудников, так и дипломатических отношений. Поэтому мне хотелось бы, конечно, сказать огромное спасибо китайскому народу, огромное спасибо лидеру Китая, огромное спасибо полномочному послу Китая в Российской Федерации за оказанное доверие и за возможность поработать в этой замечательной природоохранной программе по сохранению такого редкого и изумительно интересного вида. Akulova juga menyampaikan terima kasih kepada rakyat Tiongkok, memimpin Tiongkok Xi Jinping, serta Duta Besar Tiongkok atas kepercayaan dan kesempatan untuk menjalankan program konservasi panda. Program tersebut bertujuan membantu melestarikan salah satu spesies langka dan menarik di dunia. Zhang mengatakan Katyusha telah tumbuh sehat dan kuat dan juga menyebutnya sebagai hasil dari hubungan persahabatan antara Tiongkok dan Rusia. Perayaan ulang tahun Katyusha juga diramaikan dengan berbagai kegiatan untuk pengunjung. Mereka dapat mengikuti lokakarya menggambar, kuis, berfoto, dan juga menggunakan kostum tradisional Tiongkok, serta mengunjungi stasiun teh untuk mempelajari kebiasaan minum teh tradisional. Para tamu juga dapat mencoba es krim dengan bentuk berbagai hewan. Perayaan bertajuk Katyusha Panda Week akan berlangsung sepanjang pekan ini di Kebun Binatang Moskow. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Tak hanya itu pemirsa, pengunjung membanjiri benteng Jeonju di Korea Selatan pada Senin malam. Tentunya proyeksi cahaya warna-warni dan juga seni media imersif mengubah situs bersejarah tersebut menjadi atraksi malam yang memukau. Para pengunjung berkumpul di gerbang benteng untuk menyaksikan proyeksi cahaya animasi yang menerangi fasad bangunan. Proyeksi cahaya juga menyorot patung Jenderal Kim Si-min, sementara pohon-pohon yang dibungkus lampu LED biru, serta jalan setapak yang juga diterangi lentera menciptakan suasana semarak di sekitar benteng. 여기가 고향이었다가 다시 오랜만에 찾아왔는데 너무 멋있고 불빛들도 너무 많고 여기 비디오 아트로 하는 이 행사 자체가 너무 신기했어요. Pengunjung lainnya mengatakan pertunjukan tersebut memberikan cara baru untuk menikmati situs bersejarah. Pengunjung lainnya, Ye Julie, mengaku pertunjukan tersebut melebihi ekspektasinya. Ia juga mendorong lebih banyak orang untuk datang dan juga menyaksikan pengalaman serupa. Pameran Seni Media Warisan Nasional Benteng Jeonju 2026 berlangsung mulai 14 Agustus hingga 6 September. Acara ini menampilkan 12 program yang tersebar di Benteng Jeonju dan juga Taman Sejarah Pertempuran Jeonju di dekatnya dengan mengusung tema Gaonuri Peta Benteng Jeonju. Pertunjukan menggunakan fasad media berskala besar, pemetaan proyeksi instalasi interaktif, serta pencahayaan lanskap untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Jeonju. Pertunjukan malam digelar setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 22.30 waktu setempat. Perpaduan warisan sejarah Jeonju yang juga telah berusia ratusan tahun dengan teknologi visual modern menjadikan Benteng Jeonju sebagai destinasi malam yang menarik bagi wisatawan dan masyarakat setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah kapal nelayan Spanyol terbakar hingga akhirnya tenggelam di lepas pantai Galicia, Spanyol. 3 awak kapal berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci sebelum dievakuasi dalam kondisi selamat. Rekaman memperlihatkan kapal nelayan Corvo dilalap api di perairan lepas pantai Galicia, Spanyol. Api terlihat membesar dan menyelimuti sebagian besar kapal saat kapal berada sekitar 8 mil laut di timur laut Estaga de Pares lepas pantai Manon. Layanan penyelamat maritim Spanyol menerima laporan kebakaran pada hari Senin sekitar pukul 22.04 waktu setempat. Karena api semakin tidak terkendali, 3 awak kapal memutuskan meninggalkan kapal dan masuk ke sekoci penyelamat. Sekitar 30 menit kemudian, ketiganya berhasil dievakuasi oleh kapal nelayan terdekat, Rio Sunco, dalam kondisi selamat. Mereka kemudian dibawa ke darat menggunakan helikopter penjaga pantai Galicia, Pesca 2, menuju Calerio untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Sementara itu, kapal penyelamat Maria Pita berupaya memadamkan api sepanjang malam. Namun kapal Corvo yang memiliki panjang sekitar 25 meter itu akhirnya tenggelam pada hari Selasa sekitar pukul 5:40 waktu setempat. Setelah kapal tenggelam, kapal Maria Pita tetap berada di lokasi untuk mengumpulkan puing-puing dan memantau kemungkinan terjadinya pencemaran di perairan. Hingga saat ini penyebab kebakaran kapal belum diketahui. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, padang rumput pampas berwarna perak mengubah kawasan Taman Ekologi Daejeon, Busan, Korea Selatan menjadi lautan rumput yang berkilau. Fenomena ini juga menarik wisatawan yang ingin menikmati nuansa musim gugur meski masih musim panas belum berakhir. Rekaman pada hari Selasa waktu setempat memperlihatkan pengunjung berjalan di tengah padang pampas sambil mengabadikan pemandangan dengan kamera. Bulu-bulu pampas berwarna perak terlihat bergelombang tertiup angin, menciptakan pemandangan yang menyerupai lautan perak di sepanjang kawasan taman. Sejumlah bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga tumbuh di tepi padang, menambah warna di tengah dominasi pampas berwarna perak. Salah seorang pengunjung, Jang Sumin, mengatakan terlihat pampas yang berbunga di musim panas memberikan sedikit nuansa musim gugur. 경기도 하남에서 왔고요. 저희 강아지랑 친구랑 같이 놀러 왔는데 팜파스 너무 예쁘고 여름에 가을 느낌을 느낄 수 있어서 아주 좋은 것 같습니다. 아주 예쁩니다. 저는 김해시 장류에서 와이프랑 오늘 처음으로 여기 팜파스를 보러 왔는데요.
원래는 제주도 가서 보려고 하다가 이제 여기 대저 오니까 굉장히 좋은 것 같고 이제 가을이 물씬 느껴지는 그런 생각이 듭니다. 많은 사람들이 와서 자연경관과 함께 팜파스 구경을 하시면 좋을 것 같습니다. Padang Pampas Perak menjadi salah satu daya tarik utama Taman Ekologi Dejo saat musim gugur. Namun tahun ini Pampas sudah mulai berbunga pada akhir Agustus. Bulu-bulu berwarna pucuk putih terlihat menjulang di sepanjang jalur yang membelah taman di tepi sungai. Taman Ekologi Dejo membentang di sepanjang sisi kanan Sungai Nakdonggang di distrik Gangseo Busan. Kawasan taman tersebut mencakup lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman. Perubahan pemandangan sepanjang tahun menjadikan Taman Ekologi Dejo salah satu destinasi wisata alam yang menarik bagi wisatawan di Busan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana badai es disertai hujan deras menghantam kota Tarragona, Spanyol dan menyebabkan banjir serta gangguan transportasi. Pohon tumbang dan juga genangan air turut menutup sejumlah ruas jalan di tengah cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Catalonia. Rekaman dari dalam sebuah kendaraan memperlihatkan hujan deras dan butiran es menghantam kendaraan sementara kilat terlihat menyambar di langit. Banjir kemudian merendam sejumlah ruas jalan di Tarragona. Pohon dan ranting yang tumbang juga merusak kendaraan serta menghalangi jalur lalu lintas. Hingga hari Senin, pukul 19.00 waktu setempat, layanan darurat 112 Catalonia telah menerima 373 panggilan terkait cuaca ekstrim. Dalam waktu 1 jam, petugas pemadam kebakaran menangani 162 insiden, termasuk 105 kejadian di kota Tarragona. Cuaca buruk juga mengganggu perjalanan kereta api di sejumlah rute, termasuk R14, R15, dan RT1. Sementara itu, pohon tumbang menyebabkan gangguan perjalanan di jalur tol AP7. Badan Perlindungan Sipil Catalonia memutuskan untuk mempertahankan status darurat banjir. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat bepergian, terutama di sekitar wilayah yang rawan banjir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan dan kendaraan militer Israel terlihat bergerak di sejumlah wilayah di Nabatih, Lebanon Selatan. Media nasional Lebanon juga melaporkan operasi tersebut turut melibatkan pembongkaran kompleks sekolah sementara menggunakan bulldozer militer. Rekaman memperlihatkan pasukan bulldozer dan kendaraan militer Israel bergerak di sekitar sejumlah desa di Nabatih. Asap tebal terlihat membumbung di atas wilayah Maron al-Ras di distrik Bin Jebel. Sementara pasukan dan kendaraan militer terlihat bergerak di sejumlah ruas jalan di Mais al-Jabal dan Houla. Kantor Berita Nasional Lebanon NNA melaporkan pasukan Israel terus melakukan operasi pengerukan dan pembongkaran di kota Houla. NNA juga melaporkan pasukan Israel melakukan operasi pembongkaran dan perusakan di bagian barat Mais al-Jabal. Di kawasan Bayeh, bulldozer militer Israel dilaporkan meratakan dan membongkar kompleks sekolah sementara yang dibangun dan diresmikan pemerintah kota Mais al-Jabal setelah perang terakhir. NNA juga menyebut pasukan Israel membawa sebuah truk berisi bahan peledak dan mulai memasang bahan peledak di sejumlah rumah yang diduga akan dihancurkan. Hingga saat ini militer Israel belum memberikan komentar terkait operasi tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, militer Israel berulang kali menyatakan pasukannya akan terus menghilangkan ancaman langsung di wilayah tersebut. Aktivitas ini berlangsung setelah Lebanon dan Israel menggelar putaran ke-7 perundingan langsung di Roma, Italia pada awal bulan ini dengan Amerika Serikat sebagai mediator. Perundingan membahas sejumlah isu termasuk penarikan pasukan Israel dari Lebanon Selatan, pengerahan tentara Lebanon, serta persoalan senjata Hezbollah. Lebanon mendorong penarikan penuh pasukan Israel dan pemulihan kendali pemerintah di seluruh wilayah selatan. Sementara Israel mengaitkan penarikan pasukannya dengan jaminan keamanan, termasuk jaminan bahwa Hezbollah tidak lagi menjadi ancaman dari wilayah dekat perbatasan. Hezbollah tidak terlibat dalam perundingan tersebut dan menolak proses dialog, serta menuduh pemerintah Lebanon menyerah pada tekanan Amerika Serikat dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan Hawk Fire melanda wilayah dekat Reno, Nevada, Amerika Serikat dan membakar lebih dari 15.000 hektar lahan. Tercatat 32 rumah hancur sementara puluhan ribu warga terpaksa dievakuasi karena api terus meluas. Rekaman pada hari Senin waktu setempat memperlihatkan api berkobar di sejumlah titik sementara helikopter menjatuhkan air dari udara
untuk membantu upaya pemadaman. Asap tebal menyelimuti wilayah terdampak. Sebuah bendera Amerika Serikat terlihat berkibar di tengah gelombang api dan asap yang berkobar di belakangnya. Hingga Senin siang waktu setempat, api telah membakar sekitar 15.051 hektar lahan dan baru berhasil dikendalikan 27%-nya. Tercatat 32 rumah hancur dan 6 rumah lainnya mengalami kerusakan. 7 orang juga dilaporkan terluka, termasuk 3 petugas pemadam kebakaran. Sekitar 23.000 warga masih berada di bawah perintah evakuasi, sementara 40.000 warga lainnya mendapat peringatan untuk bersiap evakuasi. Namun sejumlah perintah evakuasi mulai dicabut atau diturunkan statusnya di beberapa wilayah setelah petugas berhasil mengendalikan pergerakan api. Jalur US Road 395 yang sempat ditutup sebagian akibat kebakaran, sebagian besar kembali dibuka pada hari Senin. Gubernur Nevada Joe Lombardo menetapkan status darurat di Washoe County. Sejumlah pesawat dan personel National Guard diterjunkan untuk membantu operasi pemadaman dan pengamanan. Pihak berwenang menyebut kebakaran mulai terdeteksi di dekat Hawk Meadow Trail pada hari Sabtu. Kebakaran diduga disebabkan aktivitas manusia, namun penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.